Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar yang setia, berjumpa kembali dengan Izalatul Jahli Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar lebih bermanfaat. Nah, pada vlog kali ini kita akan membahas sunnah mendatangi sholat, pengajian, dan ibadah-ibadah lain dengan tenang. Ini saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Nah, di sini kita oleh Allah Subhanahu wa taala disunnahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka dengan mengagungkan syiar-syiar Allah, Islam akan semakin berkembang dan mencapai masa keemasannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jika orang yang hatinya takwa, maka mereka akan senantiasa memiliki ghirah atau gairah untuk mengadakan suatu majelis, menghidupkan syiar-syiar Islam, menghidupkan agama Islam dengan pola ngaji atau majelis-majelis zikir dan sholawat, yang mana kegiatan-kegiatan seperti itu tanpa kita sadari atau kita sadari adalah timbul dari ketakwaan hati seseorang. Nah, di sini kita juga disunahkan untuk menghadiri pengajian atau ibadah-ibadah seperti sholat tidak dengan terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Contohnya ketika kita sudah ketinggalan qomat, ya, kita nggak usah lari terbirit-birit, tidak usah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, muttafaqun alaih. Zada Muslimun fi riwayatin lahu, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila saat sholat sudah dimulai, janganlah kalian menghadirinya dengan terburu-buru, tetapi datangilah dengan tenang. Apapun yang masih bisa kamu kejar dalam berjamaah, maka ikutilah. Dan apapun yang kurang dalam berjamaah, maka sempurnakanlah. Dalam riwayat Muslim menambahkan, karena apabila salah seseorang di antara kalian sudah bermaksud mendatangi sholat, maka ia dianggap seperti sudah berada dalam sholat. Nah, di sini jelas, baru niat saja kita sudah dicatat pahala sholatnya. Berarti saking
dermawannya Allah Ta'ala, perbuatan yang baik walaupun baru diniatkan sudah ditulis pahala. Perbuatan jahat hanya karena niatnya jahat tapi belum dilakukan, belum dicatat kejahatannya. Dan selanjutnya, wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafata fasami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil fa asyara bi sawtihi ilaihim wa qala ayyuhan nas alaikum bis sakinah fa innal birra laisa bil idha. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada hari Arafah ia turun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari arah belakang beliau mendengar ada orang-orang yang memukuli untanya sambil membentak, sambil memberi isyarat dengan cambuknya. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, seharusnya kalian senantiasa tenang. Sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan menyia-nyiakan yang lain. Jadi ketika kita berbuat baik, kita tidak harus menyia-nyiakan yang lain. Sudah jelas ketika kita mau berbuat baik kepada seseorang yang mana bukan dari keluarga kita, maka yang lebih penting adalah kerabat, yaitu anak, istri, kedua orang tua. Itu dulu yang kita perbuatkan baik. Nah, sekarang faedahnya kita menolong orang lain sementara dari keluarga kita sendiri masih kekurangan, bahkan mungkin merasakan lapar atau tidak merasakan kasih sayang sama sekali. Lalu di mana letak kebaikan kita kalau kebaikan kita kepada orang lain justru membawa mudarat bagi keluarga kita sendiri? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik dengan adil, baik kepada keluarga, orang tua maupun kepada saudara yang lain yang tidak sekandung dengan kita, dan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.